Oleh karena itu kitab ini saya beri judul telah datang zamannya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pertama, telah datang zamannya kaum muslimin belajar menuntut ilmu kepada ahli bid'ah. Majelis-majelis ahli bid'ah didatangi oleh kaum muslimin. Mereka duduk di majelis-majelis ahli bid'ah, mengambil ilmu dari mereka yang pada hakikatnya adalah kebodohan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyultamasul ilmu 'inda al-asagir." Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat ayyultamasul ilmu 'inda al-asagir. Dicarinya ilmu itu dari orang-orang yang rendah, dari orang-orang yang kecil ilmunya. Al-asagir ditafsirkan oleh yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, yaitu Al-Imam Abdullah bin Mubarak, di antara yang meriwayatkan hadis ini di kitab zuhudnya. Al-asagir yaitu ahlul bid'ah, para ahli bid'ah. Ini telah terjadi dan sedang berlangsung kejadiannya pada zaman kita sekarang ini. Hadis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau. Apa yang beliau katakan akan terjadi, telah terjadi dan sedang terjadi. Sekaligus hadis yang mulia ini merupakan peringatan yang sangat-sangat keras kepada setiap muslim akan bahaya dan kerusakannya bid'ah dan ahli bid'ah pada diri kaum muslimin. Hendaklah mereka menjauhi bid'ah sejauh-jauhnya, menjauhi ahlul bid'ah sejauh-jauhnya, karena ini bukanlah ilmu. Dan peringatan bagi mereka agar tidak duduk, tidak mendengar perkataan ahlul bid'ah. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW memperingati kita, awas, hati-hati dengan bid'ah. Soal datang pertanyaan dari sebagian kaum muslimin, apakah orang yang melakukan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat dia termasuk orang yang tercela atau bagaimana? Kalau kita melihat jawabnya, kalau kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, orang yang melakukan salah satu tanda atau beberapa tanda dari tanda-tanda hari kiamat, apa yang beliau katakan akan terjadi? Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ada yang haram, ada yang tidak haram, tapi hilang keutamaan. Seperti beliau menceritakan bahwa nanti seorang hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal. Ya? Saya hanya memberi salam kepada antum yang saya kenal, itu kepada antum, itu kepada antum. Saya tidak memberi salam kepada kaum muslimin yang lain. Sebagai salah satu pelaku dari tanda-tanda hari kiamat. Dan perbuatan saya ini bukanlah haram, tetapi hilangnya sejumlah keutamaan yang telah disediakan oleh Islam. Bahwa orang muslim yang baik adalah yang memberi salam
kepada orang yang dia kenal dan orang yang tidak dia kenal. Yang tidak dia kenal dari kalangan kaum muslimin. Maka salah satu kebaikan dari Islam, saya tidak mengerjakannya. Ya? Dan lain-lain banyak sekali. Nah, mendatangi majelis-majelis ahlul bidah, duduk di majelis-majelis ahli bidah, salah satu pelaku yang tercela, salah satu perbuatan yang tercela, dan pelakunya tercela. Soal, datang lagi pertanyaan, siapakah ahli bid'ah itu? Apakah setiap muslim yang mengerjakan bid'ah dia ahli bid'ah? Atau lengkapnya pertanyaan itu, apa bid'ah itu? Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Dan siapakah ahli bid'ah? Apakah setiap orang yang mengerjakan bid'ah termasuk ahli bid'ah? Kapan seorang dikatakan sebagai ahli bid'ah? Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan atau muamalat terhadap ahli bid'ah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana batasan-batasannya, luas sekali. Kita batasi pembicaraan apa yang dimaksud dengan bid'ah. Bid'ah dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW artinya, yang masuk dalam arti secara bahasa dan istilah secara syar'iyyah. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Awaslah kamu dari urusan atau perkara-perkara yang baru, muhdats. Setiap perkara yang baru bid'ah. Rasulullah SAW langsung menjelaskan arti bid'ah secara syar'iyyah. Beliau melarang kita dari urusan perkara-perkara yang baru dalam hal apa? Dalam hal din, agama, peribadatan kepada Allah. Karena rangkaian dari sabda beliau ini sebelumnya, fa'alaikum bisunnati. Maka bid'ah terbatas dalam urusan din, agama, peribadatan kepada Allah. Tidak urusan duniawiyah yang berkembang berjalan sesuai dengan tingkat berpikir atau keilmuan manusia. Seperti dahulu kendaraannya kuda dan onta dan keledai. Sekarang kendaraan kita mobil, motor, kereta api, pesawat dan seterusnya. Kalaupun mau dikatakan bid'ah secara lugawiyah, secara bahasa, karena segala sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya itu bid'ah. Tetapi yang dimaksud ini dalam masalah din. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini bid'ah. Berarti bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam din, agama. Baik itu merupakan keyakinan atau peribadatan, merupakan i'tiqad atau peribadatan yang dimasukkan orang ke dalam agama, kemudian dijadikan sebagai bagian dari agama, kemudian dikerjakan dengan niat takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah. Apa saja yang tidak ada keterangannya dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan orang dalam bagian agama, lalu diyakini, kemudian dikerjakan atau diamalkan dengan niat takarrub kepada Allah tabaraka wa taala, dalam rangka taat kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengharapkan pahala sekian dan sekian, padahal itu bukan bagian dari agama dan itu perkara yang muhdats, maka itulah bid'ah. Walaupun pelakunya bermaksud baik. Walaupun pelakunya niat baik dalam rangka taat kepada Allah. Tetapi melakukan amal taat kepada Allah harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita buat-buat. Ini bid'ah.